Apakah memang begitu sulitnya ya warga Tulungagung ini disadarkan untuk buang sampah pada tempatnya gitu, Pak? Kalau bicara sulit itu memang sangat sulit ya. Memang sangat sulit Mas Budi. Jadi apa yang kami lakukan selama 5 tahun belakang ini juga seperti itu, Mas Budi. Nah, keren kan? Wah, Keren, terang-terangan ke foto. Ini di Mangunsari, dekat Jembatan Plengkung. Nah, ini nggak bisa kalau katakan, Pak Harun nggak bisa karena ini ber-GPS. Saya nggak mau. Ada waktu dan jam tanggal ya. Nah, jadi baru awal Maret kemarin ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim hujan tiba, musim bencana datang. Musim hujan identik dengan banjir, tanah longsor, kemudian berbagai penyakit kulit yang menyertai, termasuk juga ada demam berdarah dan masih banyak lagi. Fakta terkini di Tulungagung ini, kalau kita bicara tentang bencana banjir, tanah longsor di beberapa titik, misalkan di Sendang Pagerwojo, kemudian Tulungagung Selatan itu sudah kemarin-kemarin. Dan sebenarnya sudah ketemu persoalannya dan tinggal action. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat kita, citizen dan netizen kita, bahwa ketika ada hujan dengan intensitas tinggi itu sering terjadi banjir di dalam kota Tulungagung. Kecil kota Tulungagung ini tapi kok sering banjir dan ini sangat mengganggu sekali. Ada seorang tokoh yang dia rela ngumpulin sampah di selokan, ngumpulin sampah di beberapa titik yang menurut kebanyakan orang ini kotor begitu, tapi dia rela masuk sungai, kemudian pemerhati lingkungan, dan beliau ini orang yang keren menurut saya, mungkin juga menurut Anda. Kita kenal dengan Pak Harun. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya memang Harun begitu ya? Nama lengkapnya memang Harun. Bukan ada embel-embel lain enggak ya? Oh, ada. Memang dari orang tua asli Harun. Harun. Motivasinya dari seorang nabi. Oh, Masya Allah. Nabi Harun. Iya, saya kenal. Amin. Saya kenalnya dari kecil itu Harun itu guru budi. Harun guru budi. Kalau besarnya Harun Masiku. Di mana emang sekarang Harun Masiku? Nah, masih jadi pertanyaan. Pak Harun ini punya lembaga namanya ALWI, Aliansi Lereng Wilis Indonesia. Ini aktivitasnya di bidang apa sih, Pak? Aliansi Lereng Wilis bergerak di bidang lingkungan. Di mana-mana sebetulnya, tidak hanya di sekitaran lereng Wilis. Nama Wilis kami ambil itu sebagai ikon. Di harapan terakhirnya ya, masyarakat Tulungagung untuk air itu ada di Gunung Wilis. Ketika kita sudah melihat di pesisir selatan yang sekarang menjadi Bukit Teletabis, artinya banyak mata-mata air yang mati dan sering terjadi kekeringan di pesisir selatan. Nah, itulah akhirnya kami ambil bahwa ini harapan terakhir kami masyarakat Tulungagung. Ya, sudah berapa lama ALWI ini berdiri, Pak Harun? ALWI kurang lebih 4 tahun. Oh, 4 tahun ya. Jadi kami berdiri atas inisiasi dari beberapa komunitas. Ada GPA, ada Kolo Cokro, ada dari Agus-Agus Bersaudara Indonesia, juga ada dari teman luar kota, dari Sabawana, Kediri. Itu membuat satu
aliansi, di mana aliansi adalah rumah bagi komunitas-komunitas. Jadi kami memang hari ini kami belum membentuk ketua, Mas Farid. Jadi saya hanya sebagai koordinator, tapi ternyata juga ndak ini ya, nggak lain, ternyata juga susah lah. Hampir sama saja dengan ketua gitu. Jadi ALWI ini aliansi yang bergerak di bidang peduli lingkungan. Iya, kepedulian lingkungan. Ada berapa personil yang tercatat sebagai anggotanya ALWI, Pak? Kalau ALWI banyak, Mas. Yang tercatat resmi komunitasnya ada 5. Ada 5. 5 itu banyak ya, Pak? 5 komunitas ya. Oh, 5 komunitas. 5 komunitas. Bukan 5 personil ya. Bukan, 5 komunitas. Bergabung menjadi satu. Menjadi satu, betul. Kalau personalnya totalnya kira-kira ada berapa? Personalnya kalau totalnya mungkin kalau 100 lebih ya. Oh, 100 lebih. 100 lebih. Anak-anak muda kah? Anak-anak muda boleh, orang tua kalau selama yang kita inisiasi ada campur ya, ada yang tua, ada yang muda. Nah kemudian juga teman-teman Sispala, termasuk teman-teman SMK, Mapala yang juga sering kita undang untuk menjadi kolaborator. Ya alhamdulillah bisa kisaran 300 sampai 400 personil. Ya luar biasa berarti gerakan positif untuk kepedulian terhadap lingkungan. Nah kita ke persoalannya ini Pak Harun. Mungkin panjenengan juga sudah dengar kabarnya ya, Tulungagung. Bukan dengar, melihat. Oh, iya. Melihat dan berkali-kali. Iya, apakah ini cocok dengan ramalannya bahwa Tulungagung akan tetap jadi kedung, cekungan air yang hidup di air begitu, sehingga kalau hujan deras itu nyembong di mana-mana. Kalau saya sesuai yang saya lihat, mungkin juga sesuai yang saya teliti selama ini, Mas Farid. Itu enggak juga sebenarnya. Satu mungkin dari drainasenya yang kurang mumpuni, terus kemudian banyaknya timbulan sampah yang berserakan. Sampah. Ya, dan itu saya menelitinya dari hulu sampai ke hilir. Pernah saya temukan di Ujang Laban juga satu aliran sungai itu di mana dekat mata air ternyata aliran sungainya kering, dan di situ ada tumpukan sampahnya. Sampah. Bahkan di Wilis sendiri juga seperti itu. Kalau di kota ini kan hulu hilirnya kan ya di kota muluk di kota aja kan ada hujan deras, kemudian yang nyumbat itu selain drainase yang sempit ya, juga ada sampah. Sampah apa itu? Banyak ya, termasuk saset, sampah timbulan dari rumah tangga tentunya. Mungkin dengan ketidakpedulian masyarakat, buang sampahnya sembarangan, itu akhirnya kan masuk ke aliran tersebut. Padahal ada tempat sampah, padahal ada pemungut sampah. Padahal juga ada siapa itu pegawai tim hijau ya gitu. Apa yang salah Pak? Kok masih ada sampah yang berserakan? Artinya bukan kesalahannya juga bukan dari pemerintah aja sebenarnya, dari kita juga. Karena ketika tidak ada tempat sampah, itu yang seharusnya setidaknya lah kita kantongi sampai ke rumah lah. Atau itu bahkan saset atau apapun. Nah, yang jelas berapa berat sih untuk melakukan hal itu gitu. Saya kira tidak akan berat ketika kita sudah selalu melakukan itu dan punya komitmen untuk menjaga lingkungan. Saya kira tidak berat. Tapi kalau jenengan punya komitmen, saya punya komitmen, tapi tetangga kita yang nggak punya atau orang lain yang nggak punya kan ya podo ae karo goro kan gitu. Ini kesadaran ini kan harus bersifat komunal, tidak personal kan gitu. Apakah memang begitu sulitnya ya warga Tulungagung ini disadarkan untuk buang sampah pada tempatnya gitu? Kalau bicara sulit itu memang sangat sulit ya. Memang sangat sulit Mas Budi. Jadi
Apa yang kami lakukan selama 5 tahun belakang ini juga seperti itu. Kami dari tempat satu ke tempat lain, bahkan berkegiatan untuk seperti pungut sampah baik di kali atau di bantaran kali yang melibatkan warga. Tapi setelahnya itu ya seperti itu, balik lagi gitu. Balik lagi. Nah, artinya ketika komunitas bergerak, kemudian stakeholder sendiri tidak memberikan atau melakukan penertiban dan pengawasan, tentu ya akan begini terus Tulungagung. Dan kenyataannya sampai hari ini atau mungkin minggu kemarin saya terakhir di Kalingrowo, itu masih tetap timbulan sampahnya masih tetap. Dan itu berangkat dari rumah tangga? Dari rumah tangga. Dari kelurahan mana Pak yang paling banyak? Kalau saya di Panjang selama ini saya 3 tahun ya Mas Farid, itu konsen di Damajan untuk uji kualitas air. Damajan. Betul. Dan investigasi timbulan sampahnya dari Majan. Saya kemudian setelah mengetahui kualitas airnya, saya baru geser ke selatan untuk mengetahui timbulan sampah di mana saja. Dan ternyata selama 3 tahun itu masih tetap aja di situ. Bahkan melalui GWA Forum Komunitas Hijau, karena saya ada di dalamnya, selalu saya sampaikan di situ bahwa monggo ini yang punya pemangku segera menertibkan ini gitu. Persoalannya di mana sih Pak? Apakah memang ada masyarakat ini yang secara terang-terangan buang sampah di tempat yang bukan pada tempatnya begitu, atau langsung buang ke kali begitu, atau gimana motifnya? Ada yang langsung ke kali, ada yang di bibir kali. Bibir kali. Nah, setidaknya ketika terjadi hujan atau diterpa angin, pada akhirnya sampah plastik tersebut kan tetap ke kentur, aliran sungai. Hanyut di sungai. Itu yang jadi masalah. Kenapa terus seperti itu? Nah, padahal di FKH sendiri anggotanya ada teman-teman dari DLH loh, dari mulai Kabid Persampahan, Kabid Perlimbahan, ada RTH-nya, ada Sekdinnya. Setidaknya kalau sudah kita sampaikan berulang-ulang kali selama 3 tahun, mbok ya ditindaklanjuti. Ini loh suara masyarakat, ini loh suara kami yang peduli terhadap lingkungan itu. Jadi kalau nunggu masyarakat yang sadar akan sulit begitu? Akan sulit Mas. Jadi tanpa ada paksaan, maksudnya dipaksa dengan undang-undang, itu seakan sangat sulit. Karena beberapa kali saya temui langsung, saya foto bahkan orangnya. Nah ini bisa diviralkan itu Pak. Jadi kan bisa tak kasih tahu ini fotonya, karena foto-foto ini tetap saya simpan ya selama kegiatan saya 5 tahun itu tetap ada. Di akun apa Pak? Mungkin di akun Instagram? Kalau Instagramnya di Persotamania. Persotamania. Sotamania. Ya. Jadi dengan difoto bahkan diekspos tidak membuat jera begitu para pelakunya. Betul. Dan pelaku ini bukan orang lain, ya mungkin saudara kita sendiri, teman kita atau tetangga kita. Iya, seperti ini Mas Farid. Nah, keren kan? Keren, terang-terangan ke foto. Ini di Mangunsari. Dekat Jembatan Plengkung. Nah, ini nggak bisa kalau katakan Pak Harun nggak bisa karena ini ber-GPS. Saya nggak mau. Ada waktu dan jam tanggal ya. Nah, jadi, baru awal Maret kemarin ini. Betul. Puasa. Jadi seperti itu Mas Walid, saya setiap 2 minggu sekali selama 3 tahun konsen di Damajan, di Ngrowo artinya. Tapi kegiatan kami tetap yang di reboisasi ataupun di Kali Pelosok Kandang 4 kali berturut-turut. Pak Harun, apa yang
menjadi alasan kuat panjenengan ini peduli dengan lingkungan? Alasannya sebenarnya kepedulian, Mas Farid. Jadi awalnya saya pertama memang basic saya dulu pelintas alam ya, tahun 90-an itu. Nah, setelah itu saya pernah ikut Greenpeace di tahun 2025 untuk jadi relawan karhutla di Palangkaraya waktu itu. Yeah. Saya udah supir itu tak tinggali. Nah, kemudian di tahun 2019 saya kenal dengan teman-teman di Yayasan Kopernik di Bali. Nah, waktu itu mengajak saya untuk pawai bebas plastik di tahun 2019. Nah, itulah Mas. Saya waktu itu belum tahu ya artinya plastik itu apa ya, isunya apa ya itu. Nah, saya coba baca-baca artikel, oh ternyata gila juga itu. Kalau setiap tahunnya penelitian Jambek sekian ton per tahun sampah plastik yang terbuang di laut. Nah, kemudian akan hancur sekian tahun menjadi mikroplastik. Nah, itulah akhirnya saya belajar dan terus belajar, Mas. Bahkan saya sering ke Ekoton untuk belajar tentang itu ke teman-teman yang lain juga seperti di Bruin gitu. Yeah. Nah, artinya dengan pengetahuan yang saya dapat justru menjadikan beban buat saya, beban untuk tambah peduli lagi terhadap lingkungan itu. Karena tahu ilmunya, tahu efeknya, yeah. Dan itu hasil penelitian yang sangat ilmiah. Yeah. Bahaya untuk generasi berikutnya. Betul. Tapi berapa banyak orang yang peduli seperti Pak Harun di Tulungagung ini? Karena faktanya sampah masih berserakan dan Betul. Masih nyumbat saluran-saluran air pada saat musim hujan. Kita ini apa belum punya perda tentang sampah ya, yang buang sampah didenda atau apa gitu ya? Kalau perda kayaknya belum ya, Mas. Ya? Kalau untuk pengelolaan sampah mengacu masih di Perbup tahun 2017, Perbup tahun 2002, nomor 22 tahun 2011 kalau nggak salah tentang pengelolaan sampah Tulungagung itu. Jadi di situ tertera satu desa satu bank sampah. Tapi ya alhamdulillahnya sampai tahun ini 8 tahun berjalan itu yang saya baca atau saya dapat informasi dari teman-teman bank sampah Tulungagung itu masih 80 bank sampah yang ada dan itu pun 50% diantaranya timbul tenggelam. Iya. Pak Harun, kembali kepada kebiasaan masyarakat kita yang masih buang sampah sembarangan. Ini sejauh mana jenengan melakukan penelitian? Apakah itu yang buang itu orang-orang yang terpelajar? Orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah atau bagaimana? Atau seluruhnya gitu. Jadi lintas ini. Betul, Mas Farid. Jadi saya juga pernah menangkap pembuang sampah yang bawa mobil. Waktu itu saya juga habis kegiatan di Gunung Wilis waktu itu. Saya turun siang ya sekitar jam segini. Saya tahu Avanza warna hitam buang sampah dari mobilnya. Oh, turun dari mobil langsung buang sampah ke kali. Nah, itu langsung tak potong, Mas. Terus? Ternyata ketika saya lihat di dalamnya orangnya pakai batik semua. Ngeri. Mau tak foto atau mau diambil gitu. Iya, Pak. Mohon maaf saya ambil, akhirnya turun lagi untuk diambil. Oh, artinya laju mobilnya tak berhentiin. Ya, saya palang dengan mobil saya. Itu kan bahaya, Pak. Mau tidak mau, karena saya peduli. Bahaya kita ditabrak mobil, atau bahaya kita meracuni generasi-generasi yang akan datang. Terus responnya gimana tadi? Dia ambil itu? Dia ambil. Yang sudah dibuang ke kali. Sampai-sampai saya ancam seperti ini, Mas Farid. Saya upload atau jenengan ambil gitu. Kalau enggak jenengan ambil sudah tak foto loh nomor mobil jenengan dan jenengan yang di dalam dengan pakai kemeja batik. Paling tidak jenengan orang-orang berpendidikan.
Batiknya ini batik identik dengan Identik, betul. lembaga pemerintahan atau swasta? Iya. Potretnya begitu ya. Iya. Dan ya seperti yang saya foto kan juga banyak yang dari kalangan bawah juga, masyarakat pada umumnya gitu Mas. Jadi kalau yang di atas saja tidak memberi contoh yang baik, bagaimana dengan yang masyarakat biasa Yang gitu. awam. Nah, dan mereka yang notabene di pemerintahan sudah dibayar dengan pajak rakyat gitu. Kami membayar pajak juga. Nah, setidaknya kan mereka digaji oleh pajak rakyat. Nah, setidaknya mereka juga harus punya konsekuensi. Saya harus bekerja semaksimal mungkin bagaimana bisa mengedukasi atau mengajak masyarakat untuk peduli. Harapan saya seperti itu, Mas. Iya. Jadi nggak hanya seremonial, kegiatan ini sempurna selesai gitu. Habiskan anggaran, itu saya nggak seperti itu sih pengennya. Mari kita kolaborasi antara pemerintah dengan teman-teman komunitas. Itu ayo kita bergerak bersama. Kalau memang pemangku atau stakeholder dengan alasan kurangnya personil dan anggaran, itu selalu klasik saya terima. Bertahun-tahun ya seperti itu. Nah, artinya kenapa ketika saya pribadi mengusulkan, loh ini loh ada 50 komunitas, undang untuk ngopi, kemudian payungi dengan hukum, bina mereka untuk kegiatan yang baik. Tapi sampai hari ini masalah alhamdulillah belum terjadi. Belum terjadi. Belum terjadi. Berarti selama ini gerakan Panjenengan, Alwi dan komunitas yang lain ini masih menggunakan anggaran sendiri. sendiri. Bahkan kantong saya juga suwek-suwek terus ya. Ya luar biasa. Tapi prihatin juga kalau dengar cerita Pak Harun. Ada seorang yang berpendidikan, tingkat intelektualitasnya tinggi, bahkan bisa jadi dia adalah pejabat, Betul. tidak kasih contoh yang baik. Apakah dengan punishment, didenda ataupun di bagaimana dihukum tegas itu menjadi solusi tuntas, Pak? Saya kira setidaknya 80%, Mas. Saya mengamati juga di undang-undang tahun 2009 tentang undang-undang angkutan jalan ya, termasuk undang-undang lalu lintas lah. Artinya ketika dijalankan secara baik, disosialisasikan secara masif, diawasi dan didenda, ternyata 80% berhasil kan. Oh, dipaksa dulu. Dipaksa dulu. Ternyata orang Indonesia mungkin harus seperti itu gitu. Jadi awalnya harus dipaksa dulu, kalau enggak ya mungkin enggak akan terjadi apa yang kita harapkan. Indonesia bersih sampah tahun 2030 ini enggak bisa terjadi. Ya berarti salah satu yang paling berperan dalam banjir di Kota Tulungagung ini sumbatan sampah. Sumbatan sampah. Kemudian aliran dari Sungai Song, begitu ya Pak ya? Dari manapun. Dari manapun. Dari manapun. Jadi ketika kami berkegiatan juga bukan hanya di Kali Song ya. Jadi juga kali yang pernah saya 2 hari melakukan perjalanan untuk meneliti di sepanjang kali, mulai Jabal Sari atau dekat Metropol ya. Waktu itu saya pakai sepeda ontel 2 hari itu, bahkan yang bantarannya kebanyakan tanaman rumput gajah itu saya pikul, Mas. Saya pikul, saya harus bisa lalui itu karena saya mengambil harus ada timbulan sampah enggak ya di sini gitu. Itu sampai kemudian sampai pelosok kandang Tanjung Sari dan Wajak yang kemudian jatuhnya juga ke Ngerowo. Nah itu juga saya temukan beberapa tempat yang memang luar biasa sampahnya gitu. Ya berarti susur sungai pun dilalui oleh Harun dengan
tadi nemu satu orang, kemudian nemu orang lagi begitu, berarti sering langsung melakukan penyadaran kepada mereka. Sering Mas, para pembuang bahkan sampah. Saya juga sering mengajak teman-teman yuk kita sadar. Artinya air ini penting loh gitu. Ini kebutuhan pokok, kebutuhan yang vital. Ketika air tercemar, ya kemana lagi? Berarti kita tidak bisa hidup, maka kehidupan akan terputus di bumi ini. Saya bilang seperti itu. Nah, sesuai sebenarnya kalau kita kembali kepada undang-undang pemerintah kan juga ada yang menyebutkan bahwa sungai harus nihil dari sampah. Itu sebenarnya. Nah, kenapa sampai hari ini yang saya tidak mengatakan sepanjang Kali Ngrowo yang hanya saya teliti waktu itu, katakanlah dari mulai Kalisong ke Ngrowo, dari Majan sampai yang saya teliti di Tempuran Kalimboyo Langu aja tidak bisa bersih selama 3-4 tahun. Kalau saya hitung dari mulai Dampacar itu 5 tahun saya Mas. Jadi saya di Dampacar itu 1 tahun setiap 2 minggu. Nah di Damajan ini 4 tahun berjalan ini. Iya. Pak Harun, punishment-nya kalau nanti dibikin rancangan perda taruhlah begitu, bagaimana hukumannya bagi pembuang sampah sembarangan? Kalau saya belajar di Desa Wates Mas, waktu itu masih kepala desanya Pak Jani kalau nggak salah di Wates Sumber Gempol itu. Jadi yang buang sampah di sungai itu didenda 1 juta atau membersihkan sampah sepanjang kali. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Apakah pejabat atau rakyat? Siapapun. Apakah menteri atau bakul teri? Undang-undang tidak boleh pandang bulu dong. Gitu ya. APH pun harus kena. Gitu. Jadi akan tetapi harus mengikat Mas. Artinya warga sendiri ada haknya untuk menangkap. Nah seperti hari ini ketika katakanlah, saya melihat orang buang sampah di kali dekat Universitas Bhinneka, oke lah saya tangkap. Kalau kita punya hak, setidaknya saya warga negara kok saya punya hak toh, demi lingkungan saya yang bersih. Artinya kita juga dilindungi oleh hukum untuk menangkap seseorang tersebut. Kalau menangkap gitu. bukan penegak hukum apa bisa? Bisa kalau memang pemerintah menjamin itu. Atau hanya sekedar dilaporkan aja di. Kalau sekedar paling tidak ditangkap dan dibawa ke desa. Wah. Nah itu mungkin baru tangkap bawa ke desa. Bayar denda atau membersihkan. Itu mungkin akan memberi efek jera bagi masyarakat. Ya, sadar harus dipaksa. Harus dipaksa. Oke. Tanpa dipaksa tidak akan sadar. Luar biasa Pak Harun. Tadi infonya jenengan punya 12 anak asuh yang harus dipenuhi kebutuhannya, sekolahnya, kebutuhan sehari-harinya. Padahal jenengan ini seorang sopir truk logistik. Iya, logistik. Yang tidak ikut menjadi bagian dari BUMN atau plat-plat merah yang lain gitu. Iya, betul. Murni ini adalah gerakan dari masyarakat. Betul. Murni ini adalah sebuah kesadaran dari masyarakat untuk peduli lingkungan dan dari kantongnya sendiri. Enggak diprotes sama istri ini. Alhamdulillah Mas, ketika saya punya komitmen untuk turun ke lapangan, alhamdulillah istri saya hanya bilang beberapa kata, kalau itu memang pilihanmu yang terbaik, jalankan. Dan alhamdulillah ketika saya berbuat baik, alhamdulillah rezeki dari Tuhan tetap ada. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Salam untuk ibunya, Solihuah. Waalaikumsalam. Dan menjadi inspirasi bagi kita. Yang terakhir mungkin
pesan untuk para netizen kita. Pesan tentunya yuk kita peduli, lebih peduli lagi terhadap alam, terhadap semesta, terhadap lingkungan. Tanpa kepedulian kita, bumi akan hancur. Setidaknya dengan kita berkegiatan, kita peduli, kita sudah ikut menjaga alam semesta untuk generasi yang akan datang, untuk anak cucu kita. Luar biasa, terima kasih Pak Harun. Sukses. Sama-sama Mas Fari. Berpuasa, semoga sehat sampai hari kemenangan tiba. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Karena ini masih puasa jadi nggak ada kopinya, nggak ada takjilnya. Justru ini sebagai takjil. Anggap aja ini ngaji alam. Nah, ngaji alam. Saya suka ngaji karena banyak yang harus saya pelajari. Jadi ketika jenengan mengadakan ngopi plus, saya selalu hadir. Itu pengennya saya terus menggali ilmu gitu Mas. Jadi apa ya, dulu saya hanya seorang sopir, artinya saya hanya berpendidikan sekolah dasar. Nah, bagaimana saya bisa punya hari ini, saya punya kesempatan tapi saya bisa untuk ngaji gitu. Artinya walaupun saya tidak duduk di bangku sekolah, ternyata saya bisa punya ilmu yang setara dengan teman-teman sejawat saya. Mungkin seperti itu sih. Ya, kawan, seharusnya Anda malu kepada diri sendiri. Beliau Pak Harun bisa, kenapa Anda tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.